Agugu dilakukan dengan menyisir satu areal dengan arah pergerakan yang sama. Genangan air yang tersisa akan menjadi keruh dan oksigen di air akan menipis. Ini membuat ikan disorientasi akibat kehabisan oksigen. Ikan akan menjadi lebih mudah ditangkap. Kanal kecil biasanya paling potensial sebab merupakan pintu keluar masuk ikan di dalam kawasan Payau. Udang. Ini yang saya bilang nih. Allahu Akbar. Nah, udang windu ini sebenarnya yang paling diminati sama masyarakat di sini. Karena memang nilai ekonomisnya ini yang paling tinggi dibandingin yang lainnya. Benar kan tadi saya bilang, bakau ini bukan cuma ada ikannya aja. Udang windu. Taruh mana nih? Ada punten udang. Ini dicampur sama ikan. Boleh. Dicampur sini. Menjadi nelayan Agugu tidak ditekuni banyak orang di Desa Daun. Namun kegiatan ini menjadi solusi jitu saat warga sulit melaut akibat cuaca. Ayo. Coba buka tangannya. Nah, biar kelihatan, lihat ini giginya. Mangrove Jack. Saya baru kali ini lihat mangrove Jack ditangkapnya pakai tangan. Aduh. Simpan. Ukuran ikan yang kami dapatkan menandakan bahwa kawasan Payau ini sangat sehat karena sangat potensial bagi ikan-ikan besar yang mencari makan ikan-ikan kecil di sini. Dapat. Saya dapat tarpun. Lihat nih. Ini termasuk ikan permukaan, mini tarpun, tapi dia memang gampang keder. Pak, cukup? Cukup, sudah banyak, besar-besar lagi ini Sudah banyak apa sudah dingin? Sudah banyak. Iya, ini airnya lumayan dingin. Yuk, pinggir. Ayo, pinggir yuk, kita hitung yuk. Agugu yang dilakukan untuk konsumsi sendiri dihentikan ketika hasil sudah dirasa cukup tanpa menunggu pasang. Berbeda dengan nelayan Agugu yang mencari ikan untuk dijual. Agugu akan dilakukan hingga petang saat pasang naik. Ini yang paling besar. Cuci dulu tempatnya. Iya, Pak. Nah, nih salah satu bukti rawa yang sehat bisa dilihat dari rumah lagi. jenis ikannya yang beragam nih, bervariatif. Kita dapat baronang, tarpun, udang. Nah, tapi saya masih paling ajaib sih ngelihat yang ini nih. Bayangin, ini adalah top predator nomor 2 setelah black bass untuk air Payau. Kita dapat mangrove jack dengan tangan kosong loh. Keren ya. Nah, abis ini mau diolah jadi masakan khas di Pulau Bawean. Saya udah ditunggu sama ibu-ibu. Bersih-bersih dulu ya. Simpan. Setiap daerah memiliki bumbu khasnya masing-masing. Misalnya saja buah buni atau juga disebut burni atau wuni. Ini adalah jenis buah hutan yang memiliki rasa asam yang kuat. Di Pulau Bawean, buah ini banyak digunakan untuk membuat sambal asam. Ada sedikit permasalahan bumbu. Nah, pokoknya udah selesai ganti baju. Sekarang ini ikan-ikan yang tadi kita tangkap siap diolah. Nah, kita mau bikin bumbunya kelacelok, sama satu lagi mau dibakar. Tapi bumbu cocol bakarnya ini yang kalau menurut saya unik nih. Nah, jadi dia pakai buah buni. Nah, pokoknya nanti jadinya itu kuah bumbunya itu akan ada rasa asam karena buah buni ini sama fungsinya seperti belimbing ulu, sama seperti asam Jawa. Ini ikannya mau langsung. Lihat itu, bumbunya memang kental, enak banget, pedesnya pas. Kalau di daerah lain mungkin ini bilangnya kuah kuning ya, masak kuah kuning, tapi di sini bilangnya kuah celok.
Nah, makanan itu memang berkaitan erat juga dengan karakter masyarakatnya. Tidak seperti Jawa Timur yang lain yang ya, gitu. Enggak, kalau di sini lebih slowly, lebih calm down. Tapi lihat dari hasil makanannya, tenang, tapi begitu makan langsung lupa sama yang lain-lain. Belum makan rasanya kalau belum makan nasi. Ungkapan itu sering kita jumpai, terutama di kota-kota besar. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengenal budaya makan nasi dari dulunya. Salah satu contohnya ada di Kepulauan Mentawai. Ternyata banyak sih ladang-ladang keladi ini, dari depan kita jalan juga udah ladang keladi, tapi punya ibu paling ujung. Keladi atau sebagian orang mengenalnya sebagai talas. Ditanam terutama untuk diambil umbinya. Kalau misalnya yang kecil-kecil, batang ini yang nggak segede ini, itu nggak ada isi dalamnya. Diproses, dicucinya dulu. Woi, diceburin aja. Dikupas. Kearifan lokal masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dari singkong ini masih terus terpelihara hingga sekarang. Subet adalah salah satunya. Nih, udah bersih-bersih nih, udah selesai cuci-cuci, ibu juga udah ganti baju. Nah, ini sekarang kita tinggal ngupas ya. Ini dikupas. Ini udah gatal nggak sih, Bu? Masih gatal? Tidak. Kalau udah dikupas gini, dianya masih gatal juga? Berarti tetap aja gatal ya? Bambu berdiameter sedanglah yang digunakan sebagai wadah untuk membakar pisang dan keladi. Ini nanti keladinya kita masukin ke dalam bambu dan dibakar. Seperti itu, subet. Nama makanannya subet ya? Jadi keladi yang dibakar di dalam bambu. Kayak apa rasanya ya? Penganan yang paling nikmat bila disantap bersama gulai atau cabai giling mentah ini adalah makanan pokok pengganti nasi. Terus pisangnya dikupas. Iya. Ini dikupas ya. Mapan nenda makoy. Oh, yang udah matang. Mako kalau gede. Ngalu natenan. Oh, taruh situ. Iya. Iya. Refleks. Kenapa dicampur sama pisang? Karena talasnya sendiri menurut saya yang belum pernah coba nih, sepertinya plain kayak bengkoang. Makanya dicampur sama pisang. Nah, tadi ibu dengan bahasa Mentawai itu bilangnya pakai keladi, makanya pakai pisang tapi nggak pakai ikan. Lah iya, kalau pakai ikan mah aneh. Kayaknya begini aja udah enak ya kan, maksudnya pisang sendiri udah agak-agak ada rasa manis. Ketemu plain, sepertinya enak. Tadi ya. Baris. Nah ini tadi kan yang udah dipukul-pukul itu setelah dibakar, ini diisi ulang lagi karena akan turun ke bawah. Setelah 2 jam, akhirnya pisang dan keladi siap untuk dicampurkan. Campuran bahan keladi dan pisang tadi kemudian dibentuk menjadi bulat seperti bola. Dan sebagai pelengkap rasa, tambahkan kelapa parut. Penampakannya seperti klepon, tapi rasanya seperti nagasari. Nah itu dia, namanya subet, khas dari Mentawai. Yuk, makan rame-rame. Mananam ya Bu ya? Mananam. Menanam gede. Mananam.
artinya enak. Jangan salah. Menanam. Menanam gete. Menanam keladi. Berarti keladinya enak. Menanam tuh bed. Bed. Bed.